Sebenarnya kita ini di prank. Di prank ya. Tadi hijau, sekarang merah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Jumpa lagi di sini bersama saya ya teman-teman. Kudoakan kalian semua sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Dan kudoakan kalian sukses semua. Oke. Oke kawan-kawan semua, kita lihat sekarang market sudah diserang oleh negara api lagi ya. Gimana kalau kopi kita tumpahkan di sini atau kalian ambil spidol lah ya, kalian coret-coret warna hijau di sini ya. Oke, aduh ya Allah. Tadi loh saya bikin konten sebelum ini tuh ya Allah bagus sekali gitu ya. Warnanya udah mulai kelihatan hijau-hijau gitu ya. Harga Shiba udah kelihatan mulai ada penaikan. Terus Bitcoin juga udah mulai ada kenaikan dikit ke 39 kayak gitu. Terus ya pokoknya semua udah hijau gitu. Nah, di malam kali ini ya kawan-kawan saya akan apa ya? Ini cara yang memang sangat apa ya, sangat bagus sih ya. Perlu kita contoh dari para investor sebenarnya teman-teman. Nah, jadi gimana? Apa maksudnya ini Bang? Oke, ini berlaku untuk semua token, semua koin ya. Bukan hanya satu token, dua token. Ini semua entah dari Shiba Inu, Dogecoin, Bitcoin, Ethereum, Polkadot dan lain-lain. Ini pokoknya semua kripto gitu ya, semua jenis kripto gitu. Nah, caranya gimana? Ini ya saya baru saja membaca artikel ini ya, dari YouTube Today ya teman-teman. Inilah mengapa investor memegang Bitcoin daripada panik menjual siklus. Ini itu Siuter Raw Capital. Jadi ketika siklus seperti ini penurunan ya kawan-kawan, penurunan ya. Pasar crash, terus ya, intinya penurunan lah, semuanya crash turun kayak yang kita alami saat ini ya. Itu investor lebih senang dia memendam gitu ya, udahlah dibiarin aja kayak gitu, malah tambah muatan lagi kayak gitu investor ini teman-teman. Jadi kita sebenarnya mereka itu nggak panik untuk menjual ya, beda dengan kita. Kalau kebanyakan dari pemain yang baru terjun di cryptocurrency, waduh harga turun ini gimana Bang, harga anjlok ini, aduh tekor bandar ini Bang, gimana ini, kita sudah tekor ini ya, ujung-ujungnya mereka jual cut loss kayak gitu tanpa memikirkan lagi ketika harganya udah turun lagi dia nggak mau masuk kayak gitu. Itulah penyebabnya kenapa kalian bisa tekor and boncos di dunia kripto ya kayak gitu kawan-kawan ya. Jadi di sini dijelaskannya, di sini perilaku pemegang Bitcoin bisa berubah setelah siklus bearish tahun 2018. Begini caranya ya. Jadi di tahun 2018 itu memang bearish banget ya, dari cryptocurrency Bitcoin itu memang turun tajam. Tapi di tahun 2021 wah Bitcoin menunjukkan taringnya, dia nyampe ke harga berapa ya kemarin? Ke harga wah banyak, lupa aku ya. Intinya itu pada bulan berapa ya, tanggal berapa saya juga lupa, intinya itu ya naik gitulah ya. Terus di sini seperti yang dilaporkan data on-chain, mayoritas investor Bitcoin besar yang telah memegang cryptocurrency selama lebih dari 1 tahun lebih suka memegang dan mengumpulkan koin tambahan meskipun ada koreksi kuat di pasar. Nah ini teman-teman, jadi ini nggak berlaku buat Bitcoin aja ya, berlaku untuk semua token gitu, berlaku untuk semua token, perlu dikali garis bawahi, berlaku untuk semua token dan koin cryptocurrency kayak gitu. Entah kalian pegang Shiba ini, entah kalian pegang Baby Dots, entah kalian pegang Yoshi, entah kalian pegang Shinja, Shitama, terus Buff Doge dan banyak lagi yang lainnya ya teman-teman, kalian bisa meniru cara ini gitu. Jangan kalian panik cut loss, jangan panik kalau market kayak turun begini. Tapi dalam hati saya juga panik sebenarnya ya. Oke, tapi gimana ya? Ya memang cara seperti ini adalah cara yang ampuh sebenarnya. Ya udahlah, kita tutup aja, jebret. Kita lihat beberapa bulan ke depan atau kita ngikutin perkembangan sosial media, kita lihat-lihat di situ kayak gitu ya teman-teman. Hilangkan rasa ingin sell ya, hilangkan rasa ingin menjual ketika dia lagi bearish teman-teman. Itu sebenarnya kuncinya. Kebanyakan di Indonesia ya, kebanyakan itu bukan di Indonesia aja sih, mereka itu masuk pas harganya lagi-lagi ngaceng kayak gitu, lagi-lagi ngepam mereka masuk. Nah di situ kesalahannya. Dan ketika harganya turun mereka panik, akhirnya apa, mereka jual kayak gitu. Itu yang membuat boncos and bonyok kayak gitu teman-teman ya. Jadi jangan
ketika market bearish kayak gini, saya bukan menganjurkan kalian untuk membeli ya, atau menjual ya. Intinya ini cara yang saya lakukan gitu. Ketika market bearish begini, ketika saya mempunyai dana dingin ini, wah ada uang rokok nih, uang kopi nih, lumayan lah, ada 10.000, ada 14.000, saya belikan token lagi kayak gitu teman-teman. Jadi kita menabung di saat market turun, dan di saat market naik apa coba, ya kita tuh demun, kita jual 50% kayak gitu. Sebenarnya itu cara saya seperti itu teman-teman. Dan di sini ya teman-teman, lanjut lagi, dan setelah musim dingin kripto dan ketiadaan total volume perdagangan dan daya beli, pasar kripto memasuki fase pemulihan pada tahun 2020 yang berlangsung hingga November 2021. Rally tersebut menghasilkan pertumbuhan hampir 600% untuk Bitcoin dan mata uang kripto lainnya seperti Ethereum, Shiba Inu, dan Cardano. Nah, kalian bisa lihat sendiri kan, dari 2018-19 mulai ada fase-fase bullish lagi ya. Itu di tahun 2020 sampai 2021 itu untuk Bitcoin ya teman-teman, dan itu pun mengangkat semua token gitu ya. Jadi mereka yang mungkin di 2018, 2019 mereka membeli Bitcoin atau token apa atau koin apa gitu ya, dan mereka jual itu. Ketika dia melihat sekarang, wow, gila, kenapa dulu saya jual gitu ya, kenapa nggak saya tahan itu. Itulah penyesalan yang datang di belakang kayak gitu. Nah, pemegang Bitcoin terbesar tidak mengikuti tren. Nah, jadi dia itu tidak mengikuti tren sebenarnya, para paus atau para investor terbesar, tetapi dengan seruan analisa tentang perubahan sentimen di kalangan investor, paus Bitcoin tampaknya tidak mengikuti pola di sini, dengan jumlah mereka turun dari 2.500 menjadi 2.100 sejak Januari 2021. Jadi sebenarnya pemegang Bitcoin terbesar atau cukong Bitcoin itu tidak mengikuti tren. Ketika dia udah dapat untung banyak gitu ya, dia naik. Sebenarnya permainan para investor besar atau pos itu seperti ini kawan-kawan ya. Mereka yang mempermainkan Bitcoin sebenarnya kayak gitu. Itu kalau versi saya, itu menurut saya ya. Jadi kenapa? Gini teman-teman ya, ketika mereka paus investor, dia itu kayak mempunyai siklus siklus komunikasi ya. Oke, kita sekarang masuk nih, kita beli Bitcoin, masuk, otomatis paus itu pada masuk, investor pada masuk kan, jumlahnya banyak, dia beli, otomatis Bitcoin akan mengalami tingkat bullish ya, kenaikan harga, dan itu mengangkat semua kripto lainnya gitu yang mengekor pada Bitcoin. Tapi ketika ini udah kita cut loss, kita ambil profit dari sini sekarang, ayo please. Mereka serempak ngambil profit, akhirnya Bitcoin turun, dan itu pun terjadi pada token lainnya, koin lainnya gitu. Mereka pun ikut turun terus. Nah, di saat seperti ini turun, mereka para cukong, para pemain besar itu bernegosiasi lagi ya, ngomong lagi, udah ayo kita beli token ini aja, kita masuk ke sini sekian gitu. Mereka akhirnya masuk invest di token-token yang mungkin mereka lihat prospeknya bagus itu ya, mereka masuk. Apakah langsung bullish? Enggak langsung bullish teman-teman. Mereka udah masuk nih, paling ada peningkatan 1 atau 2% untuk kenaikannya. Setelah udah masuk semua nih, para cukong-cukong nih, bandar-bandar gede nih, mereka baru masuk lagi ke Bitcoin untuk menaikkan harga yang mereka beli di token-token yang masih murah itu. Akhirnya harga token naik, Bitcoin yang mendongkrak naik kan, Bitcoin itu naik, akhirnya token micin itu juga ikut naik, kayak gitu sebenarnya. Itu kalau menurut saya ya teman-teman, tapi kan pandangan orang beda-beda. Jadi sebenarnya cara seperti inilah kita tahan, kita nikmati prosesnya kayak gitu ya teman-teman. Oke, mungkin ini dulu dari saya, semoga bermanfaat. Salam cuan.